Yang kedua, izin itu juga bisa digunakan apabila ada program-program dari pemerintah, kita bisa ikut serta. Contoh, ada program bantuan, pasti tanyakan punya izin nggak? Nah, yang kedua, misalnya Bapak Ibu mau mengembangkan usaha, butuh tambahan biaya. Biasanya dari pihak bank juga tanya, izin usahanya mana? Itu dua. Jadi ada filosofi yang kenapa kita harus punya izin seperti itu. Hai sahabat Chip Family, hari ini kita bertemu kembali di video pelatihan PMC hari kedua. Hari ini kami akan membahas bagaimana cara bisnis online dengan metode bisnis model kanvas atau BMC. Dan ada yang lebih penting loh, hari ini akan ada materi bagaimana cara mengurus izin usaha dari Dinas Perizinan. Untuk lebih lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Saya Agus Sugiarto, Community Development LPPM Universitas Ciputra. Selama ini saya berterima kasih berkesempatan untuk bisa mendampingi rekan-rekan disabilitas. Pertemuan kami dengan rekan-rekan disabilitas ada di beberapa kegiatan, di TOT Japri, jadi pengusaha mandiri, kemudian di BMC Mentoring, Bisnis Model Kanvas Mentoring, dan juga dengan teman-teman disabilitas di forum-forum yang lain. Kesan utama saya, teman-teman disabilitas ini orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak terbelenggu dengan keterbatasannya dan punya motivasi kuat untuk bergerak dan maju. Kedepan saya berharap teman-teman disabilitas ini harus diberikan kesempatan untuk mereka bisa mewujudkan harapannya untuk lebih mandiri dan bisa memberikan dampak melalui kewirausahaan. Sesuai dengan pengalaman kami selama mendampingi, saya percaya bahwa melalui kewirausahaan ini mereka bisa mandiri, bahkan bisa kemudian mengajak kelompok-kelompok yang lain yang non disabilitas untuk turut serta di dalam bisnis yang mereka kembangkan. Semangat, hebat teman-teman disabilitas. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aurelia Agatha. Saya adalah salah satu pengurus di YPAC. Saat ini saya dipercaya untuk memegang vokasional, yang mana vokasional adalah sebuah wadah untuk memberdayakan teman-teman setelah lulus dari SMA, agar mereka mampu memberdayakan kemampuannya dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, saran dari saya untuk teman-teman disabilitas, perluaslah jalinan networking agar teman-teman bisa berkembang lebih baik lagi. Kemudian selalu timba ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu apapun itu. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar Anda. Gitu. Yang keempat adalah motivasi dari diri sendiri agar apa yang Anda kerjakan itu harus tetap konstan dan memiliki masa depan yang baik. Gitu. Terima kasih. Astri, meja 4, meja 5 Pak Wik, ya, meja 6, meja yang gambar, meja 7 panjenengan ya, Mbak Sela, ditulis ya, meja 1, di sini ada usaha apa saja. Meja 1 saya mau tanya dulu, Bu Yudi pijat, Wiwi juga pijat, Mas Rizky jamur. Ini Mas Rizky ini jamur ya? Maksudnya ini jamur ya, makanan toh, Mbak Cinta? Nah, ya ini keren ini. Guru ngaji jasa, guru ngaji Mbak Cinta. Oke, meja 2. Ya, meja 2 di sini. Meja 2 ada Bu Yus. Dapur Bu Yusi. Dapur Bu Yusi. Kuliner begitu ya, Bu ya. Oke, kemudian kalau saya itu untuk usaha enggak, sementara saya jalan di YouTuber tunanetra. kenapa? YouTuber saya. Wah, namanya siapa? Ibu Isna ini Sugianti. Bu Isna nih, YouTuber. Wah, YouTuber netra. Ya. Ya. Oh, ini keren loh Bapak Ibu. YouTuber tapi dari teman-teman netra. Wah, makanya dari saling terus.
Jangan pernah ngeremehkan. Ibu low fashion atau? Low fashion. Oh, low fashion ya? Iya. Oke, good. Terima kasih. Mas? Buku tanam. Pupuk. Pupuk. Tanaman. Mas ya, Mas? Mas Giri, pupuk tanaman. Nah, oke. Oke, baik. Sekarang meja 3. Meja 3 tadi di sini ya. Meja 3 ada siapa saja ini? Pak Parman, jasa IO. Jasa IO, Mbak. Pak Parman. Terus Pak Saiful apa, Pak? Tambal ban. Oh, ini keren. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Mas Yoga. Jasa hiburan, Mas Yoga. Bu Ira, jasa pijat. Nah, jadi nanti begini ya Bapak Ibu ya. Waktu pijat, kan ini ada beberapa pijat ya. Kita coba dalami usaha pijat yang ini, itu kira-kira sama nggak dengan usaha pijatku, gitu ya. Kalau nanti mau digali ada yang, oh kayaknya idenya ada yang nambah di sana. Bisa jadi nanti kalau ternyata pijatnya 6 gitu ya, nggak usah dibahas satu-satu gitu ya. J, jadi nanti yang lain ngikut gitu ya. Punya kekasan. Terima kasih. Meja 4. Di sini ada yang jauh dulu. Berarti. Oh, mau usaha bakso ya? Berarti produksi bakso. Tulis. Oke, Bu Lis ini masih, ya betul ya, Bu Lis ini masih mau akan mencoba usaha lele, ternak lele itu ya, Mas? Mas Yitno, apa? Ternak ayam, Mas Suyitno. Ayam apa, Mas? Ayam Bangkok. Oke, baik, terima kasih. Meja 4. Sekarang meja 5. Pak Indro dulu. Berambang goreng. Produksi berambang goreng. Jualan juga. Berambang goreng. Pak Indro. Bulastri. Bulastri pijat. Oke, berikutnya. Oh, Mas Rian. Mas Rian apa, Mas? Mas Rian jual mainan anak. Sinawati, usahanya apa? Pijat dalam kurung tadi ditambah Bu Isnawati. Cukup ya ini berarti ya, meja 5. Terima kasih. Sekarang meja 6. Pak Upi, usaha apa, Pak? Saya usaha pijat. Pijat? Iya. Pak Upi, pijat. Jadi Pak Upi, Mbak Yeni, pijat. Mas Dari Selamat Budi Magot. Pak Slamet, Magot. Magot dalam kurung Pak Slamet. Oh, coba Slamet Magot loh ya. Oke, kemudian berikutnya Pak Slamet berikutnya. Pak Slamet selanjutnya sol sepatu. Sol sepatu, meja 7. Meja 7 dimulai dengan Pak Eri. Apa Pak Eri? Kita sama dengan teman-teman yang bergerak di bidang jasa pijat. Jasa pijat. Pijat Pak Eri. Pak Erianto. Apa Pak? Saya membuka jasa servis elektronik. Servis elektronik. Pak Bambang. Saya jualan buku keliling. Jualan keliling buku atau jualan buku keliling? Jualan buku keliling. Bakalan keliling buku kan? Keliling kan ya? Siap. Jualan buku keliling. Pak Bambang. Kemudian terakhir, silakan Pak Bambang. Berikutnya, usaha apa Pak Bambang? Kalau saya mungkin lain daripada yang lain. Saya pelatih renang, Pak. Pelatih renang, Pak. Pelatih renang, nggak ada kekhususan ya Pak Bambang. Pelatih renang khusus lansia gitu enggak ya? Saya buka dari usia TK sampai dengan 50 tahun. Oh iya, siap, keren. Udah lengkap. Aplaus dulu dong. Oke, pijat. Kemudian, mungkin setiap meja ada pijat ya. Yang jasa perdagangan, ini tadi sudah ada ya, perdagangan mainan anak, dagang buku,
ya kan? Terus yang ketiga tadi saya lihat ada dagang pupuk, bukan produksi ya? Bukan, dagang pupuk. Kemudian yang keempat untuk yang dagang tadi ada dagang apa ini? Ini bukan produksi ya Bu ya kalau ini ya? Iya, saya jual, Pak. Oh jual aja, nggak produksi Bu ya? Oke, ini dagang PY. Terus tadi apa? Ada lagi apa ya? Dagang Pak, oh dagang bawang itu ya? Ya itu yang dagang, yang usaha perdagangan. Yang jasa, yang karena tadi jasa juga keren. Ini ada jasa hiburan, jasa IO, jasa tambal ban jasa ya Pak ya. Jasa pelatih renang. Oh ini jual, produksi apa jual Mas? Oke, berarti ini dagang ya, nanti ada dagang jemur ya. Oh kayaknya yang budget banyak ya. Oke baik. Sekarang kita kalau yang peternakan tak ada siji, maggot sama jasanya sol ya. Oke. Sekarang kita mau mulai dulu dari yang pijat. Oke Bapak Ibu ya, karena yang paling banyak yang pijat. Ya kita mulai dari pijat dulu. Saya mau tanya siapa yang pijatnya yang sudah paling lama ya? Oke, ngomongnya paling lama itu gini. Siapa yang sudah pijat lebih dari 10 tahun? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu yang pijatnya di bawah 10 tahun boleh ini dulu ya. Boleh ngikut dulu ya. Karena kita ingin dengerin yang sudah punya pengalaman 10 tahun ini itu seperti apa. Saya ke Pak Heri dulu. Oke, yang lainnya memperhatikan ya. Ya, coba pertanyaannya. Pak Heri bisa cerita pakai 1, 2, 3, 4, 5 kemarin. Saya pandu yang 1. Keunggulan pijat jenengan ini apa sih sebenarnya? Kalau keunggulan sebenarnya ya relatif, cuman karena kita mainnya udah lama jadi ya rasanya wah gimana. Tapi ya semoga ini menjadi ilmu juga buat teman-teman dan saya juga masih belajar. Nah, seperti itu. Sebentar. Oke, baik. Maksud saya begini. Panjenengan selama ini mijetnya ke siapa saja sih? Ini segmennya. Segmen saya itu ya macam-macam, dari mulai pengusaha iya, pedagang iya, kuli iya, kantor iya. Seperti itu. Mas Heri ini mijetnya di mana? Di rumah atau dipanggil? Kalau saya fleksibel, jadi ada custom yang untuk delivery saya datang. Dijemput? Saya pakai ojol. Oh gitu. Laki perempuan? Kalau custom cewek mau, dan kadang-kadang kan ada yang maunya itu lebih terasa yang pakai terapis cowok, saya layani. Gitu ya. Jadi nggak spesifik putra atau putri gitu ya? Maaf. Waria pun jadi. Selama ini ada nggak? Harusnya melayani, tapi berhubung saya tidak pernah mengalami, maka akhirnya belum pernah melayani. Panjenengan lebih banyak ke laki atau perempuan segmennya? Saya ini ya, kalau dihitung dengan persentase ya 70% laki-laki, 30% perempuan. Oke, biasanya yang perempuan yang mau ke panjenengan itu yang seperti apa? Ini kalau menurut yang saya ambil, yang tidak simpanan ya, atau yang memang saya lihat dikit, ya terapi cari kesembuhan selesai. Gitu ya. Dan mereka datang ya ke panjenengan? Ada yang sepasang, tapi kebanyakan yang tidak. Pak, sebenarnya kalau punya tambal ban, kalau saya jadi tambal, ketoknya akeh ini peluangku ini. Teman-teman pijat itu bisa jadi koncoku. Aku jadi bisa bikin organizer kayak gini. Loh, yang datang ke tambal ban itu kadang-kadang, sebentar ya Pak, saya mau lewat tambal ban, bukan berarti kita melewati itu. Coba tanya, orang ke tambal ban, orang yang datang ke tambal ban itu biasanya tanya apa Pak? Maksud saya gini, sorry. Orang datang ke tambal ban itu ke Pak Saiful, itu yang pertama apa? Pompa, betul ya? Isi angin, terus apa yang kedua apa? Nambal
Pertanyaan ketiga, tanya alamat toh. Walaupun sekarang ini jarang karena ada Google Map. Tapi kadang-kadang tanya alamat toh. Betul ya? Ya betul tanya alamat. Orang tanya alamat itu peluang nggak? Pak, biasanya tanya apa sih? Tanya alamat kan cuma Pak di sini di mana? Itu kan ya Pak ya? Ya biasanya tanya-tanya tentang alamat biaya yang banyak ya ojek itu kan tanya. Yang tanya malah orang ojek online. Ojek online ini bingung. Pertanyaan saya, kalau tambal bannya itu tambal ban, terus di situ di belakangnya dititipi Pak Upi, Pak Heri, Bu Siti dan teman-teman. Bukan brosur, buat Pak. Banner kayak gitu. Butuh pijat daerah Surabaya Barat, Surabaya Timur, rekan saya terpercaya. Oh, orang nambal ban menang tengok. Gitu. Pak ini apa? Cerita. Pak kelar Pak. Betul. Tapi sekarang saya mau tanya Pak Heri, kalau nanti Pak Heri dapat orderan dari Pak Saiful, ini konco ini sekelas dulu. Kira-kira panjenengan akan ya wis matur suwun, bener dong Pak? Ono persenan ta? Nah, itu. Halo Bapak Ibu, siapa yang sudah punya GoPay? Saya. Banyak. Semua pakai GoPay kan? Hari ini Pak, jenengan harus buat itu supaya kalau transaksi bisa pakai itu cepat. Bos, tak kirim yo. Siap. 15.000. Lumayan. Ya. Jadi gak perlu transfer juga jalan. Ya apa caranya GoPay? Takon ae kok namanya anak-anak jenengan. Oke, baik. Sementara itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke pijat ya. Maksud saya gini loh. Jadi Pak Saiful kan bilang, oh mesti urusan ini. Oh ternyata ono sing spesialis Surabaya Barat. Oh ono spesialis Surabaya Timur. Misalnya, oh ono spesialis perempuan. Itu ternyata walaupun tambal ban jasa di belakangnya itu ada informasi tentang jasa pijat. Itu kan keren itu. Oke ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama saya pengen dengan Bu Siti Aminah. Kita kemarin sudah dengar ya Bu Siti ya. Sekarang kita pengen, Bu, panjenengan ini spesialis pijat apa Bu? Laki perempuan. Bukan spesialis, pokoknya saya terima laki perempuan. Laki perempuan. Terus yang biasanya orang datang kepada ibu itu kebanyakan kasusnya pijat apa? Capek atau keseleo atau apa gitu? Keseleo. Ibu berani, bapak ibunya sama yang pijat. Bapak ibu kok berani pijat keseleo? Ilmunya dari mana? Buktinya apa? Jenengan pernah sekolah? Ada ijazahnya. Yang tahu itu ijazah benar atau tidak siapa? Nah, sampai di sini saya berhenti. Siapa orang customer atau konsumen yang peduli dengan ijazah jenengan? Bapak Ibu, tadi saya ngunci di sertifikat yang Bu Siti tadi. Bapak Ibu selama ini kalau mempromosikan jasa pijat itu gimana? Ada nggak kami pijat bersertifikat kekhususannya? Oh ya, maksudnya berijazah. Artinya kalau berijazah itu jaminan apanya? Pendidikannya, pemahamannya, pengetahuannya. Bu, Pak, halo. Kenalkan, nama saya Agus Giarto. Saya lulusan S2. Terus S2 apa? Komunikasi. Wis. Terus apa? Panjenengan apa? Kalau saya sudah tahu saya S2 komunikasi, mau ngapain? Ngerti maksud saya? Saya pijat berijazah. Wis, terus ngapain? Apa yang mendorong orang itu untuk kemudian datang ke panjenengan itu loh? Kalau saya ngomong, saya lulusan S2 komunikasi. Terus sama tanya, Pak Bambang maju nggak ke saya? Majunya apa? Kalau bunga ini ya. Ngerti maksud saya? Saya dodolan buku. Pak Bambang satunya renang. Oh, bunga ini Pak Agus itu S2 komunikasi. Kalau bunganya renang. Ngerti maksud saya? Ini loh maksud saya. Kita kalau ngomong Bu Siti Aminah, Pak Upi, Pak Heri, Bu Lastri, pijat berijazah. Apa keterangan berikutnya? Begitu loh maksud saya. Kadang orang kan nanya, Ji, monggo. Orang tuh nanya kadang
situ nanya dulu, saya ini keselio di bagian ini, sampean bisa tak bisa? Apakah pernah mengikuti sekolahnya itu? Iya pernah Pak, pernah mengikuti pendidikan untuk pijat-pemijatnya itu. Jadi ini sudah memang sudah benar-benar ada gurunya. Bu, Pak, apa yang disampaikan Bu Siti Aminah ini penting nggak? Pengalaman kayak gitu pernah nggak didatangi Pak Heri sama Pak Upik? Pernah ditanya gitu? Pernah mijen sakit keselio ini nggak? Pernah ya Bu ya? Pernah. Terus jenengan jawab pernah. Tapi kalau di belakangnya, uji Bu, saya pernah. Bahkan, misalkan ya, dokter, itu ngomong dokter X yang spesialis bedah tulang itu pernah kami pijet dan saya pernah diajari beliau. Kira-kira orang yang dipijat tadi yakin nggak? Yakin. Ngerti maksud saya? Jadi kita harus punya yang namanya rujukan, referensi itu. Tapi ojo diomong noto, dipercaya. Kemudian dino iki wong akeh pinter ngomong gitu, bukan ngobrol. Jadi gimana? Foto panjenengan dibawa Bu. Biasanya kalau tadi itu Pak, kalau nggak di rumah ini loh Pak, biasakan bawa kayak tas kecil foto buklet gitu loh ya, kayak map kecil gitu loh Bu. Ini Bapak Ibu halaman 1 ini fotonya, mungkin kalau ada orang nggak mau difoto gitu, ini waktu saya foto dengan Pak Dokter ini waktu foto saya dengan Pak ini, gitu loh Pak. Tapi minta izin dulu loh Pak. Jarang yang mau ya Bu ya. Kalau nggak mau, caranya pijit bareng, organisasi ngundang beliau, paham Pak? Dilatih. Kamu organisasi ya selumpuk naik wong itu kan bisa juga ya tukang pijat kan Pak. Hari ini yang pijat-pijat itu melumpuk kapan? Ayo kita ketemu dengan satu orang yang bisa ngasih testimoni positif. Di situ kita pijat, fotonya bareng-bareng. Kita diajari bareng-bareng dengan satu dokter saraf. Kan gitu. Ya toh Pak, foto bareng. Bapak Ibu itu maka pijat panjenengan punya keunggulan produk. Betul gitu? Kira-kira hanya nggak diterapkan? Saya tadi Bapak bilang saya S2 komunikasi ya. Tapi kan ini kan mungkin pemahaman bagi teman-teman ya, mungkin yang pijat ya, mungkin saya juga. Pemijat tunanetra berijazah lah. Ijazah berikutnya itu keterangan menunjukkan kalau kita datang ke sangkal putungan spesialis sangkal putung. Nah, mereka tahu sangkal putung itu fokusnya ke tulang. Nah, pijat kita ini ketika Ibu Siti Aminah tadi orang datang, komunikasi terjadi ketika pasien masuk. Tapi ketika orang lewat tuh apa yang mereka meyakini, oh nah ini pas. Sebelum tanya ke dalam, itu yang ditanyakan Pak Agus tadi. Mungkin Pak Agus ada ide apa ya Pak yang untuk ijazah kita sport massage Pak, tapi kadang-kadang sport massage itu juga keren. Anatomi otot tulang saraf, tapi juga kita nama dari awal sejarah datangnya di Indonesia itu kita backgroundnya dari keolahragaan. Prof. Thompson dari Jerman datang untuk mengajarkan dosen olahraga, kita belajar masasnya dari olahraga itu, dari Prof. Thompson tersebut. Asalnya ini sport, namanya sport pijat atlet awalnya, tidak capek-capek, malah untuk yang keselio yang atlet tadi itu sebetulnya. Oke. Sekarang pertanyaannya kan begini Bu, berarti segmennya itu kan diperluas. Awalnya atlet, sekarang diperluas. Ya. Orang yang punya cedera atau apa yang atau orang umum yang kira-kira punya kebutuhan atau mengalami sesuatu yang kayak dialami atlet gitu ya, keselio, kecekluk, macam-macam gitu ya. Nah maksud saya Bapak Ibu, ke depan ini kan kita jadi slogannya Bapak Ibu, hari ini kan kita tadi kemarin kita diajari kita bisa menggunakan media sosial ya. Nah media sosial itu foto, gunakan Ibu waktu mijet. Bu, ngapunten ya, boleh foto Bu untuk ngupdate Instagram saya tukang pijetin atau yang dipijet nanti gini. Loh, jadi kan punya Instagramnya, boleh? Ya saya aku tak testimoni, ngobrol. Terus itu bahasanya tuh teks. Oh, nanti orang itu akan ngomongnya cepet Bu. Bapak Ibu, sampai di sini kelihatan. Saya tadi ngomongnya apa aja ini? Keunggulan produk. Kemudian yang kedua apa? Segmen. Betul ya? Kalau segmennya kebanyakan orang tua, disuruh buka Facebook ya angel. Tapi kalau panjenengan mijet, awalnya mijet orang tuanya, ya Bu ya. Anaknya aku ikut pisan mah, mijet anaknya.
ayo Mbak, aku fotoan lebokno nang IG-mu. Gitu loh Mbak. Gitu loh Pak. Bu. Supaya apa? Panjenengan itu dikenal. Dia nanti yang akan mempromosikan. Sekarang apa keunggulannya? Panjenengan pakai alat terapi yang umum atau yang khusus? Minyaknya pakai yang khusus atau yang umum? Halo Bapak Ibu, pijat sama lulur itu bedanya apa? Beda Pak. Lulur itu banyak di metode. Lulur itu digosokkan. Jadi untuk membersihkan kotoran-kotoran di badan. Tapi kalau pijat itu ditekan sama dipijat. Kalau lulur kan digosok. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau panjenengan ke salon, ayo cuci, salon cuci rambut sama apa? Layanannya ada tambahan ini. Ini saya mau tunjukkan panjenengan supaya nambah. Keribat, betul? Keribat itu apa? Dipijat kan? Nek potong rambut tok piro, nek ada keribat berapa? Betul? Nah sekarang kalau pijat, bisa nggak panjenengan? Pijat plus, maksudnya pijat plus misalkan nyun sewu ya, sampai aku diluluri apa dilulur apa namanya di scrub kayak gitu loh, gitu loh, bisa nggak digitukan kira-kira? Bisa. Nah pertanyaannya berarti panjenengan tadi saya awalnya ngomong apa? Sumber daya, Anda perlu apa? Minyak, perlu apa? Sekarang nambah, bisa nggak perlu scrub? Scrubnya scrub bengkuang misalnya. Jadi toto wajah itu juga ijat ya Bu ya. Iya, tadi pijat wajah khusus pada saraf-sarafnya. Sekarang pertanyaannya, jenengan ngomong kita juga bisa totok wajah, kita bisa juga pijat ini. Itu kan yang Anda lakukan. Bapak Ibu kemarin ada teorinya ya. Keunggulan produk kita itu harus berorientasi pada berarti konsumen harus tahu apa dulu, bukan tahu prosesnya, tahu manfaatnya. Kalau totok wajah Ibu nanti tambah muda 5 tahun lagi. Loh, iku sing metu Bu. Ya. Halo. Hai. Terima kasih Bu Rati. Itu ya harusnya ditawarkan. Aja kami spesialis pijat. Bisa totok wajah, bisa ini, ngomong 20 gak direkan Bu. Tapi kalau 20 ini keluar. Bu, kami bisa mijat, ngilangin capek. Kalau Ibu misalnya ada keselio yang menaun bisa. Ibu ingin wajahnya yang kelihatan kendor jadi seret, jadi kelihatan muda bisa. Tuh, Ibu gak usah jelaskan toto wajah, toto dengkul, toto apa, gak usah. Pokoknya manfaatnya itu loh yang Bapak Ibu tunjukkan. Betul? Ayo, Pak, teori toh. Bukan teori ini praktek ini. Betul? Panjenengan ada yang sudah melakukan kayak gini, yang netra menceritakan ini, gaya menceritakannya belum ya? Oke, berarti Pak, kalau saran saya, Bapak Ibu mulai cari itu keunggulannya. Terus yang kedua keunggulan tuh layanannya apa, manfaatnya apa. Yang kedua Bapak Ibu langsung pakai Instagram Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai sekarang belajar punya Instagram. Ya apa caranya? Download Instagram, terus nanti yang bisa ngajari. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, semua ini, semuanya usahanya. Instagram itu paling sederhana itu harus memenuhi kaidah 432. Ini ilmunya wes, ada di sini. Instagram kalau punya kontennya atau isinya itu harus punya kaidah 432. Apa itu 432? Jadi Bapak Ibu kalau di Instagram itu kan yang utamanya itu foto ya. Oh jangan terus foto sampai ngopi di foto di update Instagram. Bukan. 432 itu ini ilmunya. Saya singkat. 4-nya itu adalah 4 foto yang muncul itu adalah isinya yang berkaitan dengan gaya hidup konsumen jenengan. Saya ulangi. 4 foto ini berhubungan dengan gaya hidup konsumen panjenengan. Sekarang orang pijat, teman-teman yang pijat, konsumennya gaya hidupnya apa? Orang yang lari. Kan itu orang yang olahraga toh? Ya lari. Cari aja foto di internet atau apa, lari. Orang yang bersepeda, hari ini kan banyak orang lagi muncul musim bersepeda toh? Muncul kan?
Jadi 4 itu fotonya itu orang olahraga, orang lari, atau orang kemudian bekerja keras, ya. Bukan jenengan, bukan foto jenengan. Yang ketiga, 4 itu 3 fotonya itu adalah foto-foto tentang tips-tips berkaitan dengan tips-tips bisnis Anda. Contoh, ternyata keseleo bengkak itu bisa disembuhkan dengan air es. Cari Pak di internet. Itu aja cukup itu toh. Yang kedua, tipsnya misalnya apa? Apa? Gini contoh. Ini ngomong pijat ya. Saya nggak ahli pijat. Contohnya gini. Hal yang membuat kaki sering kram. Nah, kayak gitu loh. Itu hubungannya dengan pemijatan nggak? Iya, tapi kan orang itu bisa ngaku sendiri kan. Yang 3 ini Bapak Ibu, kayak gitu. Tadi contoh menyembuhkan itu dengan ini tips ya. Yang kedua tips mengatasi kram. Terus yang ketiga, hati-hati musim dingin. Biasanya apa? Apa bukan musim dingin itu biasanya? Rematik umat. Ya kayak gitu loh. Bapak Ibu yang saya 4 itu berkaitan dengan gaya hidup. 3 ini yang bagi orang-orang kalau ketemu kayak gitu, terus itu terus di-share orang lain, betul? Jadi kan itu kalau dapat berita diteruskan, oh ini lucu, dikirim lucu. Biasanya ngirim-ngirim sing lucu, sing jorok-jorok gitu. Sing mesum-mesum itu, wah guyonan gitu, langsung terus no. Betul kan? Iya, betul. Sekarang kalau jenengan pijat, dapat sesuatu, itu nanti akan diteruskan. Nah ini kan ketemu tuh, siapa sumber pertamanya di mana? Di panjenengan, di Instagram panjenengan. 4, 3, yang 2 baru ngomong bisnis jenengan. Apa namanya? Upi masas jasa seperti ini atau foto panjenengan waktu pijat di mana, gitu loh Pak. Itu maka Instagram jenengan akan dilihat terus. Kemarin tuh masih ingat Bu Ana, Mama Ana? Ya. Itu kan yang ngomong, Instagramnya itu postingnya apa? Ternyata yang diposting apa? Bukan hanya barangnya, tetapi hari ini tips-tips memilih ikan yang baik. Oh, menandai ikan ini busuk atau tidak. Lo kayak gitu loh Pak. Maka orang lihat Instagram jenengan itu, wih keren ini, akan terus dilihat. Sehari 9 tag foto Pak. Ojo setiap sehari Pak, sehari ya jenengan nggak kerja sini nge-tag tok itu tidak. Bukan 9 uploadan satu hari itu. Jadi 9 uploadan itu atau gini, seminggu lah, misal seminggu atau 2 hari atau 3 hari. Pokoknya kaidahnya, kalau aku ngupload satu ini kaidahnya berapa yang 4, berapa yang 3, berapa yang 2. Kalau minum obat itu kayak gitu loh Pak. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan terus, mohon maaf kalau orang jualan makanan, ini tadi ada yang usaha makanan ya. Ini sekaligus ya yang usaha gambarnya peyek, gambarin telur asin, gambar terus kayak gitu. Ini kan berarti hard sell. Ini kan yang kedua dong, kategori yang kedua jualannya. Lah 4 sama 3-nya isinya ada nggak yang kategori 4 sama 3-nya? Memilih telur asin. Terus tambal ban, ala Pak, tambal ban kok kadang ngono-ngono. Loh Pak, tambal ban. Nah aku punya Instagram, ya tak gawe tipsnya yang 3. Tips memilih ban, gitu loh Pak. Ban yang baik. Loh aku lah nggak ngerti sih. Oh. Nah terakhir yang 2, tips untuk menemukan tambal ban yang jujur. Ya ono, Saiful lah. Ya. Atau yang kedua tipsnya ini, hati-hati kecurangan tambal ban. Sampai tambal ban, tapi sampai muncul kan di situ. Hati-hati tips cara-cara tambal ban yang curang. Oh, 1 berpaku, 2. Oh gitu, berarti nek wong iki buka rahasia ini tambal ban curang. Aku yakin iki tambal ban sing jujur. Itu curang. Iya Pak, gitu ya? Iya betul Pak. Itu. Paham Bapak Ibu? Nek pupuk ya apa? Jamur. Nek pupuk apa jamur? Oh kalau pupuk harusnya banyak atau tanaman. Ini menemukan tanaman ini. Iya. Tanaman hias seperti apa? Sudah saya lompat-lompat, tetapi ini ketahuan nggak Bapak Ibu? Bukan ketahuan.
Mulai paham nggak? Jadi kalau ngupdate ke Instagram, ingat rumusnya Pak. 4, 3, 2. 4 berkaitan dengan apa? Pola hidup. Gaya hidupnya siapa? Customer. Yang berhubungan dengan kita. Kalau renang Pak, Pak Bambang, 4 ini apa Pak? Yang Kira-kira apa Pak? yang pertama ya gaya hidup itu konsumen tadi Pak. Iya, apa kira-kira? Foto yang mau ditempel di situ yang 4 ini apa? Betul Pak. Betul. Wong ayu, mohon maaf, wong ayu sing lunga apa sing langsing? Pak, yang montok Pak. Ini loh ya, betul. Hasil renang ya begitu. Jadi gini, orang yang tapi teks jadi gini Pak ya. Betul, orang yang gemuk, perempuan. Terus yang satu walaupun gemuk tapi tetap sehat. Berarti itu segmennya adalah orang yang sebenarnya ini diajari berenang. Oh, aku pengen renang yo. Atau gini, panas, udara panas. Enaknya berenang. Sehat dan ngadem. Gitu Pak ya? Berarti yang 4 itu bisa di teks bisa gambar yang kedua Pak. Update suhu Pak. Surabaya kian panas. Terus ada kolam renang Pak gambarnya. Gitu dong Pak. Betul ya Pak ya? Terus yang ketiga tips. Tipsnya apa? Nanti panjenengan bisa nge-tag apa? Baju renang syar'i. Boleh? Ya. Boleh. Jadi renang bukan menjadi batasan untuk untuk para muslimah. Ono foto kamu, ono foto nih Pak. Syukur-syukur jenengan punya kerjasama dengan toko baju renang. Wes, baru yang ketiga panjenengan cerita. Ingin renang dengan sehat, dengan benar. Ikuti Pak Agus. Pak Bambang. Begitu. Gitu ya Pak ya, contohnya ya Pak ya. Saya yakin panjenengan pasti belum tentu langsung selesai langsung ahli gitu enggak, tapi perlu dicoba. Itu promosinya. Kalau di market, kalau di apa? BMC itu yang mana? Yang ketiga cara jualnya, gitu loh. Paham Bapak Ibu? Ya, kalau tenggelam renang tuh Pak. Saya target Pak. 1 bulan saya jamin bisa Pak. Nah, itu kira-kira info itu dimasukkan kemana? 432. Ketiga boleh Pak. Trip renang yang baik kan gitu. Trip belajar renang. Ketiga boleh. Tuh, ini jaminan Pak, 1 bulan. Kalau renang dengan saya, itu yang mana Pak? Ayo. 2. Bapak Ibu. Kedua, karena itu bicara langsung jasanya Pak Bambang. Renang dengan saya hemat, karena 1 bulan pasti bisa. Oh, gitu loh. Jadi bukan yang dijanjikan Bapak, tetapi manfaatnya. Nah, 1 bulan itu berarti apa manfaatnya? Bapak Ibu nggak perlu menyediakan waktu panjang-panjang. Kedua, hemat. Padahal 1 bulan itu gendino ya padahal. Enggak perlu protes sing protes. Saya kalau memberikan les tuh saya jamin 8 kali tatap muka, tak jamin bisa. Dengan catatan Pak ya. Yang bersangkutan tuh berani merendamkan kepalanya dulu. Sebab ada baik dewasa maupun anak-anak itu tidak berani membasahi kepalanya. Ya. Terus yang kedua Pak, kalau saya coba meluncur dari dinding kolam sampai ke tengah bisa dan berani, saya jamin 1 bulan pasti bisa. Pak, berani nggak Pak jenengan bilang? Anda berkebutuhan khusus belajar berenang dengan saya. Oh, itu akan keren. Betul? Kamu disabilitas tapi bisa berenang. Gitu ya Pak ya. Jadi 432. Itu Pak Bambang sudah bisa. Jadi kami bisa melatih dengan hemat, melatih sekali lagi munculkan manfaatnya. Ya ini memang harus menyangkut semua. Tapi panjenengan mesti paham. BMC-nya harus bisa. Ini yang belum kesenggol dari tadi memang peternakan. Peternakan mikir aku ini senggol kapan? Ini magotku ini apa gitu. Sampai peternak ya. Ya. Sama usaha jualan. Kalau buku, nah sekarang saya masuk ke buku dulu.
Pak Bambang, buku jenengan itu buku apa aja spesialisnya, Pak? Spesialisnya buku saya itu buku bacaan agama, Pak. Tidak kemungkinan untuk ya buku bacaan untuk anak-anak kecil gitu. Oh, buku bacaan agama. Iya. Halo, yes. Saya yang ngelatih ngaji kita ngeling sama panjenengan ya. Kalau ngaji ini dari ngajari baca Al-Quran ya. Tapi suplemennya bisa beli Pak Bambang. Pak, kenapa harus pakai jasa panjenengan? Bukankah di toko-toko itu banyak buku? Oh, Dinas Penanaman Modal sudah rawuh. Jadi panjenengan nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan izin. Kami serahkan ke Mbak Aceh dulu. Silakan Mbak Aceh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita senang sekali ya Pak Elvi dan juga Bapak Robi dari Dinas panjang ya penanam modal ya perizinan juga ya. Jadi tadi di kelas A Pak Elvi sudah menyampaikan ya materi dan juga banyak tanya jawab, dan juga makanya Bapak Ibu monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga ya supaya juga mendapatkan informasi yang lebih detail seperti itu ya. Nanti juga materinya kita akan share di WA group gitu ya supaya Bapak Ibu nanti bisa membaca ulang materi-materi tersebut. Nih, kita menunggu dulu ini Pak Elvi Syafruddin Majid ya, beliau Kepala Bidang Pelayanan dan Non-Perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga protokol kesehatan karena nanti masih ada, dan kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan perekonomian khususnya di Surabaya ini bisa terus meningkat sehingga Bapak Ibu bisa bekerja dengan aman. Jadi ini kebetulan saya kena dapat tugas ini ternyata 4 kelas ini. Tadi dari kelas 1, nanti 2, 3, 4. Ya nggak apa-apa. Saya pikir tadi tapi karena masalah cuman di sini mau saya sampaikan bahwa materi yang kita sampaikan di sini adalah tentang bagaimana sih Bapak Ibu untuk mulai izin. Yang perlu digarisbawahi adalah filosofi dari izin itu sendiri. Kenapa kita harus punya izin? Yang pertama adalah untuk legalitas. Ini ada penting untuk legalitas. Kenapa legalitas tadi? Karena nantinya kalau ada misalnya operasi dari jajaran samping, Bapak Ibu tenang karena sudah punya legal, sudah punya izin. Yang pertama. Yang kedua, izin itu juga bisa digunakan apabila ada program-program dari pemerintah, kita bisa ikut serta. Contoh, ada program bantuan, pasti tanyakan punya izin enggak? Nah, yang kedua, misalnya Bapak Ibu mau mengembangkan usaha, butuh tambahan biaya. Biasanya dari pihak bank juga tanya, izin usahanya mana? Itu 2. Jadi ada filosofi yang kenapa kita harus punya izin seperti itu. Yang ketiga, bahwa Bapak Ibu punya izin, misalnya ada kegiatan pengadaan barang jasa, misalnya ada program untuk pengadaan makanan atau minuman di daerah-daerah lain, ini juga bisa dipakai. Kebetulan di perizinan kita di Dinas PPTS Surabaya mulai tahun 2013 kita sudah online. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah jauh-jauh datang ke kita, sebetulnya kalau ada di Solo, tidak perlu jauh-jauh ke Solo, cukup lewat online. Bapak Ibu bisa mendapatkan izinnya Bapak Ibu sekalian dan bisa dicetak sendiri izinnya tadi, bisa dicetak sendiri. Jadi cukup mudah sekali dan sudah kita coba nggak sampai 10 menit sudah selesai, sudah bisa punya izin dan izinnya bisa dipakai untuk seluruh Indonesia seperti itu. Nah, itu ada gambaran umum terkait izin. Nah, ini yang saya juga sampaikan di samping. Bagaimana sih cara buat izin usaha? Ini sangat mudah sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh legalitas usaha yang dibuat oleh OSS, Online Single Submission. Syaratnya hanya mudah sekali, KTP, NPWP, dan alamat email. Kebetulan Bapak Ibu sekalian ini masuk di dalam kategori UMKM atau UKM, sehingga resikonya adalah resiko rendah. Resiko rendah ini hanya NIB aja, NIB atau nomor induk bursa bisa dipakai sebagai izin.
bisa dipakai sebagai usaha, bisa dipakai untuk pendaftaran BPJS dan lain-lain. Ini yang menarik di dalam OSS ini, dan ini berlaku seluruh usaha dan berlaku selamanya, selama usaha Bapak Ibu masih terus ada dan berjalan. Jadi tidak perlu bingung, wah ini nanti berapa tahun habisnya. Ini berlaku untuk selamanya. Nah, ini bagaimana caranya? Ini ada dasar hukumnya, kemarin sudah dilaunching oleh Bapak Presiden. Ada PP 5 terkait berbasis risiko, berbasis risiko, ada PP 6, dan kita juga punya peraturan wali kota nomor 1 tahun 2021 tentang perizinan berusaha, perizinan berusaha dan pelayanan perizinan. Ini ada semua dasar hukumnya, ya. Nah, kebetulan di Kota Surabaya sebelum adanya OSS, kita sudah punya aplikasi namanya SSW, Surabaya Single Window. Nah, di SSW ini adalah mengakomodir izin-izin yang tidak ada di OSS. Ya, kita akomodir. Kalau di OSS itu adalah perizinan berusaha, yang di SSW itu yang non berusaha itu kita akomodir. Misal kayak ya, izin untuk perawat, izin dokter itu ada di SSW. Tapi kalau untuk izin usahanya, usaha dagang, usaha industri, pariwisata itu ada di OSS seperti ini. Nah, ini online single submission. Nah, ini kemarin sudah di-launching dengan adanya dasar hukum adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di-launching oleh Bapak Presiden pada tanggal 8 Agustus di-launching. Dan ini nanti Bapak Ibu monggo. Jadi kalau Bapak Ibu sini memang belum punya izin, kita siap bantu, kita siap memfasilitasi. Monggo mau diakomodir oleh teman-teman dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau siapapun silakan. Kita ada, kantornya ada di Sola. Kalau Bapak Ibu berkenan sana. Sebenarnya ini lewat online juga bisa. Alamatnya di oss.go.id. Nah, ini juga persyaratan juga saya katakan juga sangat mudah, KTP, NPWP dan email. Ini juga OSS, ini ada UMK dan non-UMK. Nah, ini modalnya juga kalau yang sekarang di bawah 1M itu masuk mikro. Kalau 1,5M itu masuk kecil, 10M menengah, lebih dari 10M masuk besar. Jadi Bapak Ibu sekalian masuk ke usaha mikro di sini. Tapi ini cukup NIB sudah bisa langsung berusaha. Nah, ini resiko, berdasarkan resikonya, resiko rendah, menengah tinggi lah itu Bapak Ibu sekalian. Saya pastikan Bapak Ibu masuk di resiko rendah karena keterkaitan dari UMK tadi itu. Ya. Nah, jadi kalau rendah cukup NIB aja. Nah, ini tata caranya itu sebenarnya sangat mudah sekali. Masuk ke websitenya oss.go.id. Nah, nanti di situ ada tata cara pengisiannya. Nah, panduannya ada, tinggal milih yang UMK atau non UMK, tinggal diklik seperti ini. Nah, kemudian isi usahanya apa, nanti ada KPI-nya seperti itu. Nah, kemudian diisi kayak nomor hidup penduduk, tanggal lahir, nomor sosial, seperti biasa ngisi-ngisi ini. Nah, ini juga diisi ada. Ini sangat mudah sekali. Tinggal dari rumah pun bisa ini diisi. Nah, ini nanti Bapak Ibu dapat username password untuk masuk ke emailnya Bapak Ibu untuk verifikasi perizinan tadi, dan cukup 10 menit tadi sudah selesai. Jadi langsung Bapak Ibu bisa dicetak sendiri NIB-nya. Sangat mudah sekali. Pendaftaran berhasil, memperoleh NIB. Nah, nanti Bapak Ibu akan memperoleh NIB. Ini contoh NIB yang telah jadi dan sudah banyak yang memperoleh NIB berdasarkan sistem OSS berbasis risiko. Juga ada KBR-nya sebelah kanan. Usahanya apa saja itu ada semua. Kemudian ini persyaratan-persyaratannya juga ada di aplikasi OSS. Bapak Ibu tinggal masukkan nama aja, ini sudah tercetak semuanya. Nggak perlu mengurus izin-izin yang lain lagi, ini sudah ada semua. Ada SPPN, surat pernyataan kesanggupan pengajuan, pernyataan tata ruang, pernyataan kewajiban lainnya. Nah, ini ada semua di sini. Itu yang pertama. Nah, kalau yang Surabaya Single Window itu adalah hal-hal yang belum ada di OSS. Salah satu contoh adalah ini saya contohkan adalah misalnya PRT. PRT itu tidak ada di OSS, kita fasilitasi ada di SSW. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo misalnya nanti ada kesulitan keterkaitan pendaftaran perizinan, kita siap membantu atau Bapak Ibu sekalian. Ya, ini contoh. Ini juga kita punya dasar hukumnya SSW ini. Ya, mungkin sekilas itu yang kita sampaikan.
bahwa sebenarnya perizinan itu adalah sangat-sangat mudah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, tidak perlu lagi pakai biro jasa, tidak perlu lagi pakai calo dan lain-lain, karena kita semuanya gratis, tidak ada biaya sama sekali, semuanya gratis. Di situ yang menarik lagi, Bapak Ibu juga bisa cetak sendiri karena ada kodnya. Dan misalnya berkasnya Bapak ini hilang, nggak perlu lagi urusan kehilangan karena bisa dicetak lagi oleh Bapak sendiri karena kita dilindungi oleh barcode yang ada di perizinan tadi. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo keterkaitan ini kita buka diskusi, barangkali dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas. Nanti kita bisa mungkin di diskusi nanti akan ada tambahan-tambahan penjelasan sehingga nantinya dalam hal ini Bapak Ibu paling enggak mengetahui bahwa izin ini adalah sangat penting. Seperti yang saya katakan bahwa untuk punya izin ini sangat mudah, dan kalau Bapak punya izin itu istilahnya sudah tenang karena secara legal sudah bisa dipunyai dan tidak ada ketakutan apabila ada operasi-operasi dan lain-lain yang mungkin dilakukan oleh jajaran samping. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo kita bisa diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah NPWP, Pak. Ya itu kan masuk persyaratan juga. Saya begini, saya dulu kan sebelum disabel kan normal, dulu punya NPWP di perusahaan karyawan gitu loh. Saat ini udah resign, jadi NPWP itu udah tak pernah ada laporan dan lain-lain, kartunya ada, pokoknya tak geletaknya di lemari gitu. Nah itu apa mesti bisa digunakan? Harus lapor. Iya, betul Pak. Jadi NPWP yang sudah dipunyai oleh Bapak Ibu sekalian itu namanya NPWP pribadi ya kan Pak ya? Karena Bapaknya pribadi. Jadi yang memang dipakai di sini adalah NPWP pribadi Pak. Pribadi. Kalau Bapak nanti punya perusahaan baru namanya NPWP perusahaan. Tapi kalau Bapak buka usahanya secara pribadi itu bisa dipakai Pak. Jadi tidak perlu lagi mengurus seperti itu karena NPWP ini berlaku juga secara nasional seperti itu. Oke, terima kasih. Yang saya tanyakan ini izinnya untuk semua usaha nggih. Saya kan kebetulan di seni hiburan. Nah, dan saya belum punya NPWP. Bagaimana cara mengurusnya dan apa saja syaratnya? Terima kasih. Oke, mantap Pak Prayoga. Dan kalau NPWP nanti di kantor pajak, kantor pajak yang ada yang di Dinoyo, ada yang di banyak tempat. Cuman kemarin kita koordinasi dengan kantor teman-teman di pajak itu sebenarnya bisa online Pak. Alamatnya kalau nggak salah di PJP online. Nah, di PJP online nanti Bapak bisa masuk ke situ dan syaratnya kalau nggak salah hanya KTP Pak, NIK itu aja. KTP aja situ. Jadi karena NPWP ini memang program dari pemerintah dan seluruh warga harus punya NPWP baik secara perorangan dan sebagai warga yang warga yang baik itu memang harus punya NPWP Pak. Dan sangat mudah Pak. Kemarin kita sudah koordinasi dengan teman-teman pajak. Bapak bisa daftarkan secara online, masukkan data-data ini kan dan lain-lain. Nanti Bapak bisa dicetak sendiri juga untuk NPWP-nya. Seperti itu Pak. Oke, matur. Mohon izin tanya. Kami punya koperasi yang sudah mempunyai badan usaha dan di dalam akte pendirian itu sudah tercantum jenis-jenis usaha yang dicantumkan di akte pendirian yang dari notaris itu. Untuk membuka usaha itu, misalnya kami mau buka usaha pertelan itu juga perlu izin khusus lagi apa enggak ya? Itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih. Benar Bapak Nusewu. Di OSS ini Pak, menariknya satu OSS izin itu nanti kadernya ada banyak Pak. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai 20 sampai 30 bisa. Jadi misalnya Bapak punya usaha yang macam-macam, cukup satu OSS ini lampirannya izinnya ini untuk ini bisa Pak. Jadi cukup satu tapi lampirannya untuk usaha ini seperti itu Pak. Jadi nggak perlu lagi sampai 2, 3 izin. Satu OSS
Lampirannya KBL-nya ini banyak Pak sekarang ini yang kita lihat tuh satu perusahaan atau satu tapi isinya banyak sekali. Oke, teman-teman Mbak. Terima kasih. Dimulai dari 6789. Apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masih ingat Bapak ini? Kalau 1 2 3 4 5 itu kita mulainya dari pasar itu butuhnya apa? Konsumen butuhnya apa? Itu yang coba kita penuhi. Betul? Tetapi kalau saudara mulainya dari 6 7 8 9 itu hanya gini, aku ini iso apa? Paham? Aku duwe apa, aku iso ini yang tak bisniskan. Itu berangkatnya dari mana? 6 7 8 9. Tetapi kalau 1 2 3 4 5 itu mencari peluang. Pasarnya ku apa? Gitu ya, Bapak Ibu. Makanya tadi kalau berarti saya itu pernah pengennya punya bisnis ini, tapi saya nggak bisa ini. Tapi saya pengen punya. Itu berarti mulainya dari mana itu? 1 2 3 4 5 atau 6 7 8 9? Pasar butuh apa? Berarti 1 2 3 4 5. Begitu ya? Gak apa-apa Bapak Ibu. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Saya ingin mulai usaha itu dari mana? Dari sesuatu yang kita punya atau mencoba untuk memberikan pemenuhan terhadap peluang yang ada di pasar. Bapak Ibu, sekarang saya ingin fokus pada ini. Oh ya, pupuk ya tadi ya. Nanti enggak usah. Maksud saya pupuk kemarin sudah sedikit saya bahas ya tentang pupuk. Kalau jenengan jual pupuk toh, nggak menarik Mas. Kadang-kadang ya, pupuk dengan bunga hias. Kembangannya, karena kalau jual pupuknya harganya berapa? Tapi kalau kemudian hari ini, apalagi hari ini ya, jualan tanaman, tapi cocok ditaruh di pot gede-gede Mas, potnya pot gantung. Apa sih yang bisa dilakukan atau apa yang ingin disampaikan? Yang pertama yang bisa dimasukkan itu gambar apa? Gambar-gambar work in progress atau behind the scene. Cerita di balik bisnis Anda. Ini apa Pak cerita nih? Ya sampai dodolan bawang berapa proses pembuatannya. Oh kayak gitu loh Pak. Pas gorengnya, tapi juga pas kempro-kempro ya gorengnya sih bersih. Menunjukkan bahwa ini prosesnya itu adalah atau pilih berambang yang bagus. Tapi maksud saya kalau yang model-model usaha yang jasa, usaha kayak jasa dan produk itu perlu. Yang pertama itu behind the scene. Ini gambarnya itu Pak. Ini ada gambarnya, mohon maaf yang netra ya, saya cerita. Gambar yang pertama itu, ini proses membuat kue. Jadi foto tangan sama kuenya. Pak, opo? Ya ini behind the scene. Behind the scene apa? Kisah dibalik foto ini, produk Anda itu diproses itu seperti apa? Ini, kalau ini gambar yang kedua adalah gambar orang jahit, orang sama mesin jahitnya. Ini kalau misalnya perusahaannya adalah usahanya konveksi atau handicraft gitu ya, bikin kerudung dan segala macam, tunjukkan ini ngepost. Ini yang pertama gambarnya. Terus nanti diberikan caption. Caption itu tulisannya. Tulisannya aja terus ini. Gambarnya orang jahit, orang sedang menjahit. Jojok gitu. Captionnya harus kasih sesuatu hasil yang baik, memerlukan ketekunan. Oh, kayak gitu loh. Itu quote namanya. Quote itu apa? Quote itu moto, bukan. Quote itu ungkapan. Nah, potongan ungkapan. Kemudian ini ya. Kalau ini gambar pembuatan kue. Yang pertama ini apa? Kisah di balik bisnis Anda. Wah, kayak gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, product in use sesuai dengan target market. Jadi gini, kalau ini gambarnya ya Bapak Ibu yang netra. Ini gambarnya jam sama gambar sepatu. Orang pakai jam warna merah, sepatunya merah. Ini sebenarnya jualan apa? Ini jualan jam. Paham? Jualan jam tapi fotonya ini. Jam ini akan cocok loh kalau dipakai dengan paduan sepatu yang warnanya sama. Bayangkan, jamnya kok warna abang. Nah, kalau sepatunya warna merah jadi cocok. Paham Bapak Ibu? Sampai di sini, bayangkan kira-kira kalau ini maggot nempelnya apa? Ibu yang buang apa sampah organik, kemudian ada maggotnya, dua itu digandeng. Bisa cerita kan? Ceritanya apa? Jadi gini, ramah ini Pak.
lingkungan sehat bermanfaat atau lingkungan bersih, lingkungan sehat, gitu kan? Kayak gitu ininya apa captionnya gambar ini. Jadi produk yang sesuai. Kemudian ini, ayo coba, maaf yang netra ya. Ini yang di atas itu gambar orang sedang pakai apa baju, kemudian kayang, pakai semi kayang, kakinya di atas. Ini kira-kira panjenengan produk ini apa? Coba, kira-kira apa? Sepatu, legging. Jadi legging ini untuk menunjukkan legging ini kuat, lentur kuat. Ya jadi tutuno legging itu terus ditarik gitu, enggak. Tunjukkan bahwa ini ada orang yang sedang berakrobat kayak gitu. Itu pakai legging ini, oke. Paham ya Bapak Ibu? Sekali lagi, Brambang, tadi kan kita sudah diskusi banyak. Cari no foto. Brambang itu nikmat kalau misalnya hari itu loh Pak. Apa? Sosis sonas itu loh. Lihat itu. Sosis sonas dimakan pakai Indomie. Atau sosis sonas kemudian dibalut sama telur gulung. Loh, ini produk ini in use. Artinya digunakan yang sesuai dengan target market. Paham ya Bapak Ibu? Ya, contoh ini. Ini konten ini Bapak Ibu. Terus ini ada gambar perempuan bahwa atau laki-laki ini makan sesuatu. Panjenengan kalau tadi jualan apa tadi? Apa? Peyek Bu ya? Peyek itu biasanya yang makan apa? Kalau yang di sana udah pecel. Pecel. Bu. Halo. Hai. Peyek kemudian dikasih mayones. Enak anak muda jenengan. Lah kalau anak-anak muda mau. Sekali lagi. Bu, ini berarti belum sadar ini Bapak Ibu. Selera jangan diterapkan ke kami, tapi orientasinya harus ke siapa? Konsumen, pasar. Ya apa rasanya? Lah kalau pasarnya mau, use, why not? Betul ya? Jadi, wow, semeter. Gitu loh Bu. Jadi peyek itu biasanya munculnya sama-sama Pak, peyek pecel. Tahu-tahu ini ada peyek anak muda ya. Fotonya sekolah, anak muda foto, terus peyek sama pegang mayones dia. Mayones, terus ada atasnya ada tomatnya. Terus dia bilang, makan peyek gaya baru, makan peyek kekinian. Terus diupdate. Saya mau tanya, buat saudara mungkin apa? Ya apa rasanya tidak? Penasaran jadi beli. Nah, yang lain penasaran. Apalagi ini anak muda, mau di Instagram atau media sosial, itu menimbulkan sesuatu yang baru. Kalau itu keren, itu nanti kemudian disebar sama teman-teman nih. Itu ya. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kisahnya. Yo, kisah visinya Bapak Ibu difoto untuk konten. Yang kedua, cari produk-produk yang disesuaikan dengan konsumennya. Halo pijat, ayo pijat. Tadi yang pijat, fotonya apa? Ya. Nah, produk as lifestyle. Ini apa bahasa sederhananya begini. Hubungkan produk Anda itu dengan gaya hidupnya konsumen. Guru ngaji ya. Guru ngaji ya apa cara di Instagram ini? Dengan gaya hidup konsumen. Ngaji apa? Ibu yang jauh, Ibu ngajinya ke anak-anak, ngajarin ngaji ke anak-anak atau yang muda atau yang tua? Kebanyakan anak-anak ya. Gimana gayanya? Fotonya? Wah, berarti kerennya supaya saya jadi kayak ibu mereka. Bukan ibu mereka, maksudnya kan jadi mereka dengan telaten, gitu kan? Ya, foto ini apa ya kira-kira? Ya anak sedang mengaji. Anak sedang mengaji, biasanya duduk di masjid atau di langgar, terus foto gitu toh. Ah, biasa. Kurang keren. Masuk di kolam renang. Kolam renang enggak. Di taman. Ya toh? Fotonya taman, sini ngaji, terus yang satunya anak-anak itu sedang kelihatan lari atau bermain ceria. Jadi posenya jangan hanya pose
Ya jauh ya, kalau ngaji duduk sila terus gitu. Enggak gitu dong. Jadi nanti orang, oh ternyata ngaji di Mbak Cinta, ngaji di Mbak Cinta, rumah ngaji Mbak Cinta itu anak-anaknya ceria, belajar ngaji dengan sukacita, dengan ceria, senang, gitu loh yang dibangun ceritanya. Tulisan slogannya itu seperti itu. Nah, ini loh, saya kasih contoh ya, satu. Ini gambar buat teman-teman yang netra ya. Yang sebelah kiri ini ada gambar, ada orang pakai ransel, tas, anak muda ini. Kok tahu anak muda ya, karena bajunya kotak-kotak keren dilipat. Terus ini ada botol minuman yang ditaruh di sakunya. Ini memang nggak jelas. Misalkan kemasan botolnya ini masuk di ransel, kalau itu isinya adalah sinom, keren nggak? Selama ini sinom itu hanya apa? Minumannya orang tua, kunir asem. Tapi ini mau dikenalkan ke kelompok yang anak muda, kekinian. Keren loh ternyata. Botolnya sinomnya kasih botol gitu, dibawa ransel. Paham ya? Paham Bapak Ibu? Padahal di sini kunir asem. Biasanya ini untuk ibu-ibu. Sekarang nah, berarti kunir asemnya ditaruh di kemasan apa? Jadi botol yang ya kekinian. Itu yang dipotret, coba Ibu, ditaruh di postingan. Saya mau tanya, postingan yang mana nih? 4, 3 atau 2? 4, pinter. Kenapa ke 4? Kenapa? Kalau menceritakan produk berapa? Yang 4, 3 atau 2 tadi? Produk 2. Ya betul. Gaya hidup customer, berarti yang 4 ya. Ingat ya rumusnya ya, 4, 3, 2. Oke, baik lanjut. Terus ini loh Bu, ini makan apa ini yang di tengah ini? Ini di dalam, ini di pinggir kolam renang. Ini makan kue-kue. Oh berarti ya, jadi kue-kuenya itu cocok ya di kolam renang. Oke, lanjut. Yang keempat, event, acara. Misalkan apa tadi itu? Sol sepatu. Ayo, selamat sol sepatu. Eventnya apa Pak? Hubungannya, gambarnya apa kira-kira? Yang berhubungan dengan event? Lari, orang olahraga. Ada olahraga, Bapak. Gini loh Pak, contohnya Nyon Sewu. Ini ada orang, ada spanduknya gitu ya, lari gitu ya. Terus Bapak dengan solnya gitu, begini, modelnya kayak di balik suksesnya pelari itu selalu ada permainan sol sepatu. Ya gitu loh. Itu sol sepatunya jadi lebih modern, betul? Sekarang Bapak Ibu lagi in loh orang sepeda. Sepedanya itu pakai sepatu kan? Nah, jadi pas orang lagi ngumpul foto-foto dengan sepeda modern, Anda sol sepatu tapi jangan dengan wajah sedih. Sol sepatu dengan saya ini sambil nunjuk gini, nunjuk sepatunya, foto. Wes pokoknya ada event apapun ambil itu fotonya dan hubungkan dengan produk Anda. Paham ya? Yang ini yang kelima, pihak untuk mendukung pihak lain promo ke produk lain, nunut bahasa saya itu, nunut promo dengan pihak yang lain. Contohnya Indomaret lagi promo. Pak, Indomaret promo apa? Promo apapun lah, promo 40% Indomaret promo sampai nang pinggir. Promo itu kan bukan hanya Indomaret yang bisa promo. Anda belum ngomong. Widget pun bisa promo. Kayak gitu-gitu loh, nempel kayak gitu. Itu menggunakan ini Bapak Ibu. Apa namanya? Momen. Ya, ini bisa digunakan loh, momen-momen. Foto-foto panjenengan dihubungkan momen. Terus, nah produk dengan bahan bakunya. Nah ini yang penting. Bapak, Pak Hendro, produknya sama apa? Ini contoh ini yang gambar tengah ini ya Bapak Ibu ya. Ini sebentar. Ini yang sebelah kiri, yang sebelah kiri panjenengan. Ini gambar jus. Gak kelihatan ya. Harusnya ini ada botol jusnya, tapi di sini ini gambar botol. Di sini ada potong-potongannya jeruk, potongannya nanas, potongannya apel di dalam botol. Tapi ini kemudian ditulis apel. Ini untuk menunjukkan apa? Jusnya itu adalah jus
dari bahan-bahan yang berkualitas asli, tidak ada esaknya. Gitu ya. Ini celana, gambar yang celana jeans, tumpuan celana jeans, ada gambar apa ini? Gunting sama benang, sama meteran. Ini menunjukkan apa? Bisnis apa? Jahit. Ya, celana jeans. Gitu ya. Terus ini quote itu kayak ungkapan, kalimat bijak. Urip mung sandermo. Apa itu? Kalau pakai istilah pakai bahasa Arab atau apa gitu boleh ambil quote itu gambarnya. Boleh kayak gitu. Quote ini masuk berapa? 4, 3, 2. Quote 3. Karena ini apa? Yang berkaitan dengan sesuatu supaya apa? Di-share lagi ke orang lain. Hidup itu harus penuh syukur. Jangan gitu. Oh, KB setuju. Terus gambarnya api. Itu nanti biasanya terus diteruskan ke yang lain. Dijadikan status oleh WhatsApp yang lain. Oke, yang terakhir. Testimoni. Testimoni masuk 4, 3 atau 2? 2. Pinter bisa. Testimoni. Perlu lu buat testimoni. Orang ini testimoninya apa? Testimoninya apa? Testimoni tahu? Silakan, Mbak. Hasil dari menggunakan produk. Testimoni adalah ungkapan orang yang menggunakan produk kita. Testimoni boleh positif atau negatif? Positif. 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 Pasti biasanya positif. Kalau jenengan semua ngasih positif, orang-orang paham. Iki iklan. Loh iya dong. Harus ada 1 atau 2 yang negatif. Tapi negatif ya ojo nemen-nemen. Betul? Iya. Nah, yang terakhir ini tertulisnya behind the brand. Jadi gini Pak, kebanyakan ini teman-teman disabilitas sendiri. Kisahnya si produsen ini dibuat menarik. Ya jauh. Jenengan, mohon maaf ya, ini Pak Saiful. Pas kayak gini kan kakinya dilepas, kaki palsunya ya. Itu justru mohon maaf ditunjukkan. Terus Pak Saiful itu jalan kayak gini sambil bawa ban, tambal ban. Terus di caption, dikasih tulisan, hidup tidak boleh menyerah. Fotonya aja tahu. Jalan gitu sambil bawa ban. Iya. Itu kalau gitu mampu Pak. Nah, maksudnya ini kan foto kan Pak. Ini akan membuat orang tertarik. Ini tambal ban. Pengelolanya bukan lihat tambal bannya tapi lihat siapanya. Pak Saifulnya. Plusnya orang langsung kagum. Tetapi itu tidak tahan lama. Ayo, itu minusnya. Karena apa? Kasihan. Tetapi kalau di awal orang lihat, ini kan lagi hebat ini, menginspirasi, oke, dia beli. Tetapi habis itu, tapi tambalan balik bolak-balik bocor aja. Terus itu gak menarik kan gitu. Ya, tetap tambal ban tapi ya api. Paham Bapak Ibu? Soal sepatu nih, dengarkan rumusnya. Orang besar melakukan pekerjaan yang sederhana, atau orang sederhana melakukan pekerjaan yang luar biasa. Wali-wali ya. Makan pecel pinggir jalan, yang makan Pak Suwoto, opo menari. Iya Pak. Makan pecel pinggir jalan lebih doprok gitu. Tapi kalau sing doprok nang kono Pak Jokowi, kabeh menceritakan. Betul? Itu apa? Orang besar melakukan pekerjaan yang temeh-temeh. Tetapi Pak Suwoto orang yang gak dikenal macam-macam. Tahu-tahu kemudian pegang mobil tulisannya RI 1 padahal market loh. Market RI 1 gitu saya di dalam. Itu orang kecil melakukan pekerjaan yang itu pasti jadi berita. Nah panjenengan sekarang punya apa? Keterbatasan, tapi lakukan yang besar. Itu tadi loh fotonya Pak. Yang saya yang orang yang kakinya 1 tapi mau gambar gede. Loh ini kan luar biasa itu. Masih itu acting. Dari sini sebenarnya kita paham ya bahwa media sosial ini masih bisa
Jota Ade. Ini loh, yang rumusnya 4-3-2, tapi pakai bahasa Inggrisnya. 4 posts should add value and help your ideal client. Ini maksudnya gini, 4 gambar tadi, ya tadi lah yang saya bahasa misalnya dengan bahasa yang mudah itu. Jadi 4 itu yang berkaitan dengan gaya hidup, 3 itu yang terkoneksi dengan mereka, dan yang shareable itu yang gampang di-share. Kutipan-kutipan. 2 ini baru yang mempromosikan atau yang menjual produk atau jasa Anda. Kembali ya, ternyata ya rumusnya ya. Selama ini sini media sosial kita isinya apa? Jualan kok itu. Itu tambah beledak, Pak. Kayak kemarin Pak Parman sarung. Masih ingat kemarin? Oke. Selesai. Demikian video pelatihan bisnis dengan metode BMC hari kedua ini. Semoga metode BMC bisa sahabat terapkan di dalam bisnis yang sedang sahabat jalani. Tetap semangat untuk berkarya dan berinovasi. Apapun yang sahabat lakukan, semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton video kami. Kita bertemu di video kami selanjutnya. Dadah!